iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Dari mana Mbak? Tadi habis kelas. Habis kelas. Iya. Kuliah di mana? Kebetulan saya kuliah di salah satu UNIM di Purwokerto, Mbak. Sekarang semester berapa Mbak? Sekarang semester 1, Mbak. Ini dengan Mbak Ana Nah, saya sendiri. yang kemarin chat saya ya. Iya, Mbak. Jadi sebelum sesi konseling kita dimulai, panggil saja kakak ya. Nama saya Fatmi Hasana, bisa dipanggil Fatmi. Jadi di bidang konseling itu tujuannya untuk membantu klien. Klien itu Mbak Ana, membantu Mbak Ana untuk memecahkan permasalahannya Mbak Ana sesuai dengan yang di tujuannya Mbak Ana gitu. Nah di dalam bidang konseling sendiri itu tentunya ada asas-asas atau panduan kayak pegangannya BK gitu loh Mbak. Jadi di sana ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia atau cerita dari Mbak Ana itu akan dirahasiakan oleh pihak kami, pihak konselor. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Mbak Ana itu harus terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dan Mbak Ana itu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Mbak Ana datang ke sini tidak ada keterpaksaan dari saya atau dari pihak lain begitu. Oh, itu yang Mbak. Oh, saya baru tahu ya. Iya, jadi itu ya Mbak. Jadi nanti Mbak Ana dipelongin aja ceritanya. Mbak Ana nggak perlu ada yang ditutup-tutupi karena insya Allah rahasia dari Mbak Ana identitas semuanya akan terjaga. Iya, Mbak. Jadi nanti sesi pertama ini kita 30 menit. Jadi jika 30 menit di sesi pertama itu kemungkinan kurang, Mbak Ana belum merasa puas, kita akan menjadwalkan di pertemuan atau sesi berikutnya. Ayo, Mbak. Apakah bisa kita mulai? Boleh. Silahkan Mbak Ana. Saya kan kuliah di UIN ya, Mbak. Di mana Mbak? Di UIN Saizu. Purwokerto. Iya, Purwokerto. Terus di UIN kan ada wajib mondok 1 tahun sama wajib itu ngurus PTPPI. PTPPI itu apa Mbak? PTPPI itu kayak belajar agama-agama, Mbak. Kayak kita harus suruh bisa baca juz 30, baca Al-Quran, praktek ibadah gitu. Tapi aku belum lulus, jadi aku disuruh mondok sama ibu. Terus juga ada kewajiban dari UIN juga yang 1 tahun itu loh. Ya. Terus kan aku kan di pondokinnya yang di pondok tahfidz ya, yang hafalan. Iya, yang hafalan Quran. Terus ya gitu, jadi susah mengatur waktunya. Aku juga sering capek, sering begadang. Apalagi aku juga ikut organisasi di kampus gitu. Ya Mbak, saya tahu apa yang Mbak rasakan, pasti berat ya Mbak. Iya. Kuliah sambil mondok, apalagi hafalan. Tapi ya Mbak, misal kalau Mbak mau ngekos, apa tidak dipikir-pikir lagi, kan hafalannya belum selesai kan Mbak? Jadi sebaiknya itu jadi hanya konsul ya Mbak, seperti sharing gitu. Misal kalau Mbaknya belum selesai hafalan, nanti kok
ngekos ditakutkan nggak bisa menjaga hafalan gitu mbak. Apalagi itu tadi ada tes apa mbak? PTAPPI. Tapi capek juga loh mbak. Ya tes BDAPPI itu tes BDAPPI itu untuk apa sih mbak? Persyaratan apa? PPL, KKN, terus juga bisa buat magang, dan itu juga harus lulus. Mbak kalau nggak lulus nanti kita nggak bisa, aku nggak bisa ke PPL, memang nggak bisa ke KKN. Berarti kalau nggak mondok nggak bisa itu dapat sertifikat itu? Iya, harus ada pondoknya. Itu berat ya mbak, soalnya kan kalau misal mbaknya keluar dari pondok mau tetap ngekos, nanti mbak susah untuk mengikuti PPL, KKN, magang. Hafalan mbak juga terbengkalai kan nantinya. Itu udah dibicarakan ke orang tuanya apa belum? Udah, tapi dari ibu melarang tulis mondok katanya. Kalau nggak di pondoknya nanti jadi nakal. Oh, takutnya nanti salah pergaulan gitu ya Iya. mbak? Itu gimana ya mbak? Kalau menurut saya ya mbaknya kan hanya 1 tahun aja kan mondoknya. Sekarang masih semester 1. Sebentar lagi kan mau lulus. Itu bedaannya di bulan apa mbak? Bulan ini sih mbak. Di bulan Desember. di bulan Desember. Iya. Berarti masuk ke semester 2 ya, bulan semester 2. Itu kan sebentar banget ya mbak. Jadi mending ikut itu aja, ikut bedaan dulu. Nanti misal bedaannya udah selesai, itu apa dibicarakan lagi sama ibu nih. Tapi kan beratnya di hafalan ya mbak. Iya, itu di hafalannya. Tapi bisa kalau mbak ngekos itu apa kemungkinan mbak bakal murojaah gitu, mbak bakal hafalan atau ngestak kemungkinan. Enggak sih mbak, kalau pas paling ya main terus sih. Nah itu mbak, jadi kelemahannya misal mbak ngekos, mbak bebas dari hafalan, mbak bebas dari peraturan pondok, mbak capeknya agak berkurang sedikit karena kan nggak ada peraturan ya kalau ngekos itu peraturan diri sendiri. Tapi kalau mondok, kalau misal mbak mempertahankan mondok, mbak harus terima konsekuensinya. Mbak capek ikuti peraturan pondok, tapi keuntungannya hafalannya akan tetap terjaga dan akan bisa selesai gitu mbak. Terus BDAPPI juga akan ikut serta, mbak akan mendapatkan sertif. Jadi PPL sama KKN nya bisa. Jadi bagaimana mbak, apakah ada lagi? Sebenarnya tuh saya kemarin habis diputusin pacar saya mbak. Kenapa? Ternyata saya selingkuhannya. Oh, kamu selingkuhan? Iya. Kamu dibohong? Itu saya malah jadi nurut semua dari kuliah sampai mondok itu jadi kayak penurunan gitu. Oh, adanya pacar itu membuat semangat kamu. Iya, tapi juga mbak ada juga jadi nggak semangat. Jadi karena putus kamu menurun semangat. Iya. Itu gimana mbak? Ya kalau itu kan tentang perasaannya. Menurut saya kalau ketika kamu bisa move on, gak usah ingat-ingat yang itu loh. Kamu bisa cari yang lain gitu. Kalau enggak kamu fokusin aja kegiatan kamu. Kamu semangat kan gak dari orang lain ya, semangat dari diri sendiri. Jadi kamu tuh kayak aku bisa tanpa orang lain, aku bisa sendiri tanpa ada pacar. Itu sebenarnya itu kan semangat dari kita sendiri. Jadi nggak ada pacar pun sebenarnya kita bisa senang mbak kalau emang kita yakin gitu loh mbak. Tapi misal mbaknya emang keberatan karena nggak ada pacar ya, kan masih banyak laki-laki di luar sana gitu mbak. Juga ada teman-teman juga kan mbak. Jadi nggak harus pacar sih kalau menurut saya. Ada orang tua yang selalu mengasihi kita, selalu menerima curhatan kita. Ada teman-teman juga. Nanti kalau butuh bantuan boleh ke saya juga mbak, boleh curhat ke saya juga. Saya sangat terbuka dengan siapapun. Ya gitu ya mbak. Kalau pertemanan kamu gimana mbak? Temenan saya sih asik mbak. Teman-teman saya kan segerombol ya mbak. Itu circle. Cuma mungkin yang satu itu agak nyebelin mbak. Suka ngomong-ngomong di belakang. Berapa orang? 1 orang sih, cuma itu berpengaruh loh mbak buat yang lain. Berpengaruh di pertemanan apa berpengaruh di akademik kamu? Ini dua-duanya mbak. Dua-duanya. Makanya aku juga bingung. Itu gimana ya mbak? Maksudnya menyikapi orang-orang yang kayak gitu. Aku juga sebenarnya masih pengen berteman, cuma ya karena sikap dia yang begitu jadi males. Itu gimana mbak? Sebenarnya
itu kita ya bukan gimana ya Mbak, misal kita ada teman kayak gitu, coba kita ajak, misal dia enggak, kan itu bukan kesalahan kita ya, sebenarnya kita udah mengajak seperti ngajak main, ngajak belajar. Misal kok emang dari dirinya nggak mau, ya udah dibiarin aja. Jadi itu kan bukan kesalahan kita, jadi kita udah nggak usah mikirin dia, misal dia udah nggak mau. Tuh kita fokus sama pertemanannya. Ada berapa orang Mbak? 7 orang, satu yang berpengaruh. Iya. Ya kan masa dekat kenal, nanti kalau pergi-pergi ya 2 orang gitu kan udah pasang-pasangan Mbak. Maksudnya kan masih ada teman yang lain gitu loh Mbak, yang bisa saling bahu-membahu gitu. Berarti dia banyak aja ya Mbak? Iya, misal udah diajak tapi dia ini masih kayak gitu, setidaknya kan kita udah mengajak, kita udah membangun persahabatan gitu, membangun pertemanan, tapi dari dia yang emang kayak gitu kan emang berarti dia nggak mau gitu loh, nggak mau diajak kita. Jadi mau menyampaikan apa lagi Mbak? Ada unek-unek lagi atau gimana? Udah Mbak, udah long juga. Udah. Iya. Mungkin karena waktunya sudah 30 menit ya Mbak, jadi di sesi pertama ini kita selesaikan. Apabila nanti Mbaknya ingin mengkonsultasikan lagi permasalahan Mbak bisa chat saya lagi ya Mbak, kan kita diskusikan mau di hari apa dan jam berapa. Jadi itu saja ya Mbak, apabila ada kesalahan dari saya baik itu kata maupun perbuatan, saya minta maaf yang seterus-terusnya. Iya Mbak. Itu saya pamit dulu ya Mbak. Ya, Makasih waktunya. hati-hati ya Mbak. Iya. Audio Jungle.